Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Erlinda. Saya bertugas di Puskesmas Tegarejo sebagai dokter pelaksana harian di Puskesmas Tegarejo. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang kesehatan remaja dan juga nanti ada tambahan tentang bahaya merokok serta tentang COVID-19. Yang pertama tentang kesehatan remaja. Kesehatan remaja nanti yang perlu diketahui, yang pertama adalah kesehatan reproduksi atau KESPRO, kemudian infeksi-infeksi menular seksual yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi juga, kemudian nanti yang ketiga ada HIV/AIDS, yang keempat ada penyalahgunaan obat atau nafza, yang kelima ada bahaya merokok, serta nanti tambahan di luar kesehatan remaja adalah tentang COVID-19 yang telah menjadi pandemi di Indonesia. Saya akan sharing yang pertama tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan yang meliputi kesehatan baik fisik, mental, ataupun sosial yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Jadi nanti pada remaja itu dikatakan remaja oleh WHO adalah rentan usia dari 10 sampai 19 tahun. Nah, di bagian remaja ini ada kita perubahan dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini nanti yang akan menjadikan di mana remaja itu menjadi berbeda dan mengarah ke arah yang dewasa, seperti itu. Biasanya kita namakan perubahan-perubahan fisik tersebut dengan sebutan pubertas. Pubertas itu kalau pada laki-laki umumnya umur 13 sampai 14 tahun dan pada perempuan itu usia 11 sampai 12 tahun. Di mana pubertas itu akan mengakibatkan berubahnya ciri-ciri fisik dari yang sebelumnya anak itu menjadi dewasa muda, menjadi remaja muda ke dewasa. Perubahan tersebut ada beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan di dalam laki-laki itu ada beberapa perubahan primer. Itu adalah yang pertama mimpi basah. Kemudian perubahan-perubahan lainnya adalah tumbuhnya bulu-bulu halus di daerah sekitar organ untuk ke belakang untuk buang air, yaitu meliputi organ untuk buang air kecil. Kemudian ada perubahan tumbuhnya rambut-rambut di daerah kumis, kemudian di daerah dagu juga, kemudian tumbuhnya jakunnya mulai kelihatan seperti itu. Kemudian bahu juga menjadi lebih bidang. Itu adalah perubahan yang terjadi selama masa pubertas pada laki-laki. Kemudian pada perempuan itu terjadi ciri-ciri perubahan fisik. Yang pertama adalah yang primer. Kalau tadi pada laki-laki adalah mimpi basah, yang pada perempuan adalah menstruasi. Jadi nanti akan ada pola terjadi menstruasi pada perempuan, itu menandakan dia sudah pubertas. Kemudian perubahan lain seperti tumbuhnya bulu-bulu halus, rambut halus di bagian alat kelamin. Kemudian yang lainnya adalah mulai membesarnya payudara dan pinggul juga mulai membesar. Seperti itulah ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Seperti yang diketahui, yang primer tadi yang laki-laki adalah mimpi basah, sedangkan yang perempuan adalah menstruasi. Nah, ditandainya dengan perubahan tersebut berarti bisa dikatakan remaja tersebut siap melakukan reproduksi atau dikatakan dewasa dan bisa memiliki keturunan. Pada wanita bisa hamil, bisa terjadi kehamilan. Pada laki-laki juga bisa istilahnya menghamili perempuan dengan perubahan pubertas seperti itu. Baik, dari ciri-ciri pubertas yang telah saya sebutkan, pentingnya remaja mengetahui apa itu kesehatan reproduksi dengan tujuan supaya apabila remaja sudah mengalami masa pubertas dan mulai menyukai lawan jenisnya,
mulai saling jatuh cinta gitu. Misalnya itu jika melakukan aktivitas-aktivitas tertentu harus juga bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ada generasi-generasi remaja yang melakukan seks di luar nikah, sehingga akan terjadi kehamilan dan seterusnya. Itu akan sangat berimbas sekali untuk kehidupan dan masa depan remaja tersebut. Jadi kesehatan reproduksi sangat penting agar remaja-remaja terutama di zaman sekarang ini lebih bertanggung jawab lagi, lebih mengedepankan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, bagaimana harus berhubungan kita dengan lawan jenis, sampai koridor mana, sampai batas apa, harus ada batasan-batasan tertentu supaya tidak menjerumuskan ke dalam masa depan yang istilahnya tidak baik atau tidak cerah. Remaja harus bisa menggapai cita-cita terlebih dahulu, sekolah sampai lulus, kuliah, cita-cita tercapai, baru mungkin ke arah pernikahan, seperti itu. Kemudian kesehatan remaja, ruang lingkupnya yang kedua adalah infeksi menular seksual. Seperti yang diketahui tadi, perubahan-perubahan pada alat kelamin di remaja yang mengalami pubertas akan sangat rawan sekali apabila remaja tersebut melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, melakukan seks di luar pernikahan. Itu akan bisa terjadi infeksi menular seksual, yaitu penyakit-penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seksual melalui hubungan alat kelamin, hubungan dari bukan alat kelamin, atau mohon maaf dari mungkin oral seks atau dari mulut, kemudian bisa juga dari anal atau dari dubur, mohon maaf. Itu juga bisa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit menular seksual. Yang pertama itu seperti penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Ada beberapa penyakit. Yang pertama adalah penyakit kencing nanah. Itu ditandai dengan pada laki-laki kencing bernanah. Jadi kencingnya berwarna putih kekuningan. Itu bisa terjadi pada siapapun dari mulai umur pubertas sudah remaja sampai umur tua sekalipun. Itu menandakan adanya infeksi menular seksual yang sudah dilakukan sebelumnya, walaupun hanya melakukan hubungan satu kali, tetapi dengan orang yang kita tidak tahu asal usulnya, tidak tahu dia itu memiliki penyakit apa, dan kita melakukan hal tersebut, bisa kita tertular penyakit tersebut. Salah satunya tadi yang dari bakteri adalah kencing nanah. Pada laki-laki bisa kencingnya bernanah, pada perempuan bisa timbul keputihan di luar siklus menstruasi yang tidak normal, itu bisa terjadi. Itu adalah penyakit gonore atau penyakit kencing nanah. Jadi gejalanya adalah kencing menyerupai nanah. Pada laki-laki dan pada perempuan adalah keputihan. Itu salah satu yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan bakteri lain ada infeksi chlamydia, itu juga sejenis bakteri juga. Kemudian ada raja singa atau sifilis, itu ada luka di bagian alat kelamin laki-laki, terutama yang kelihatan biasanya itu menandakan adanya infeksi menular seksual, dan itu 99% ya hanya menular melalui hubungan seksual begitu. Jadi apabila ada seorang remaja ataupun dewasa yang datang dengan ciri-ciri tersebut, bisa dikatakan mengalami infeksi menular seksual. Selain dari bakteri, infeksi menular seksual itu bisa disebabkan oleh karena virus juga. Infeksi menular seksual oleh karena virus ada beberapa, itu seperti jengger ayam atau kondiloma. Itu dia seperti ada daging tumbuh, tapi dia tidak beraturan, jadi seperti jengger ayam. Itu juga dia infeksi menular seksual, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Di daerah area sekitar kemaluan, kelamin, itu bisa terdapat daging tumbuh. Nah, itu disebabkan oleh dari virus Condyloma acuminata ini. Jadi virus tersebut menyebabkan adanya penambahan berupa sejenis daging tumbuh seperti jengger ayam, dan itu juga harus
diobati harus diambil dengan tindakan bedah minor. Seperti itu, tergantung keparahan dari jenis penyakitnya. Selain itu ada herpes genital. Herpes genital itu beda dengan herpes yang lain. Misalnya kalau kita tahu sebelum-sebelumnya ada yang sakit herpes di wajah, di tangan, di kaki, di punggung, seperti itu ya memang sama virusnya, virus herpes, tapi jenis virusnya beda. Jadi virus itu ada virus tipe 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, herpes genital ini memang khusus dia virus herpes yang tipe tertentu yang hanya menular di area genital ke genital yang lain. Jadi memang ditularkan melalui seksual juga. Jadi nanti termasuk pengobatan, penata laksanaan itu juga harus benar-benar dilakukan. Ada berupa obat minum juga, ada berupa obat yang dioles seperti itu. Jadi herpes genital ini beda dengan herpes yang ada di wajah, ada di bagian tubuh lain gitu. Jadi misalnya ada herpes di tangan, kemudian kita ke belakang, kita membasuh area kelamin saat misalnya buang air kecil menyebabkan herpes di area kelamin, itu sebenarnya juga tidak bisa. Jadi herpes genital itu hanya menular dari genital ke genital, dari tindakan seksual seperti itu. Kemudian faktor resiko infeksi menular seksual ini jelas adalah seks bebas. Seks dengan partner yang kita tidak tahu, apalagi pelaku seks komersil, itu juga rawan sekali dengan adanya banyak penyakit seperti ini. Dan apabila adik-adik remaja semua ada yang melakukan hal tersebut, kemudian ada tadi ciri-ciri sakit yang sudah saya sebutkan, itu bisa jadi terinfeksi seperti itu. Jadi harus benar-benar hati-hati sekali. No sex before marriage itu benar-benar harus ditekankan. Kemudian infeksi menular seksual itu dampaknya sangat besar sekali, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Jika tidak tertangani atau kita hanya diam saja selama masa infeksi, itu sangat berbahaya. Pertama, bisa menyebabkan infeksi ke atas, jadi ke saluran kencingnya, seperti itu. Kalau ke wanita juga bisa sampai ke rahim, seperti itu. Jadi, dan menyebabkan kemandulan baik pada laki-laki, tidak bisa punya anak, ataupun baik pada perempuannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan sekali, jangan sampai remaja-remaja masa ini mengalami hal tersebut. Kemudian juga jika sampai ada ibu yang hamil dengan adanya penyakit ini, penyerta penyakit ini, hamil dengan misalnya ada penyertanya, misal tadi kencing nanah, gonore, atau penyakit sifilis, itu bisa menyebabkan cacat pada janin yang dikandung. Jadi sangat berbahaya sekali dampaknya. Bahkan yang terparah sekalipun sampai ke saluran kemih, atasnya ke ginjal, itu bisa menyebabkan gangguan di organ-organ yang lain dan bisa menyebabkan kematian. Itu juga sangat beresiko sekali. Jadi untuk adik-adik remaja semua harus berhati-hati apabila ada ciri-ciri pada diri sendiri atau teman-teman atau siapa yang bercerita mempunyai sakit seperti ini, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi supaya bisa ditangani seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke yang selanjutnya tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS ini seperti urutannya dari yang tadi. Jadi infeksi menular seksual tadi bisa menularkan penyakit yang namanya HIV/AIDS. HIV sendiri adalah dia sejenis virus yang menyebabkan defisiensi imun atau imunitasnya menurun. Jadi jika seseorang terkena virus ini, daya tahan tubuhnya cenderung menurun terus. Kemudian AIDS ini adalah sindrom-sindrom atau gejala yang timbul gara-gara infeksi dari dari HIV yang sudah ada. Jadi misalnya dalam usia orang usia 20 tahun terinfeksi HIV atau 15 tahun terinfeksi HIV, kemudian nanti dia 5-10 tahun itu bisa menimbulkan gejala-gejala perburukan, bisa ke arah AIDS, menimbulkan sindrom-sindrom. Itu nanti sangat, karena daya tahan tubuhnya sangat turun, sangat rentan sekali terpapar penyakit
dan penyakit yang sudah ada itu bisa dikatakan sulit sembuh. Nah, penyebabnya adalah si HIV ini, virus dari HIV ini. Jadi dia itu menyebabkan orang yang seharusnya dia itu sehat, daya tahan tubuhnya bagus, itu jadi cepat sakit, mudah terpapar penyakit sedikit sakit. Jadi gejalanya misal, dan itu gejalanya baru timbul 5-10 tahun dari infeksi pertama. Jadi misal melakukan aktivitas seksual misalnya, atau transfusi berganti-ganti jarum misalnya pada orang yang menggunakan zat-zat obat tertentu, itu ada infeksi HIV-nya ini, misalnya dalam umur 15 tahun terinfeksi, nanti umur 20 tahun baru muncul gejala seperti sariawan yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 1 atau 2 bulan, kemudian diare kronis, diare lama sekali tidak sembuh-sembuh walaupun sudah berobat, kemudian berat badan yang turun terus, lama-lama kurus, kemudian ada batuk yang lama tidak sembuh-sembuh, biasanya ada infeksi lain juga karena daya tahan tubuh sudah turun, kemudian nanti bisa ada infeksi dari tuberkulosa, dari TBC, itu juga bisa masuk dan tidak sembuh-sembuh, itu juga bisa terjadi, rawan terjadi pada penderita yang sudah terinfeksi HIV ini. Kemudian siapa sih yang beresiko terkena HIV? Tadi yang seperti sudah saya bicarakan adalah seks bebas, jadi sangat beresiko sekali, atau melakukan hubungan seksual dengan pekerja seksual, kemudian narapidana atau yang melakukan hubungan sesama jenis itu sangat beresiko sekali tertular dari virus ini. Dan bagaimana cara kita tahu terinfeksi HIV atau tidak? Yang pasti adalah dari cek darah. Selain dari gejala-gejala yang timbul tadi, dilakukan cek darah untuk mengetahui adanya virus dari HIV, apakah ada dalam tubuh seseorang atau tidak. Dan sampai saat ini HIV, jika kita terkena HIV/AIDS, itu pengobatannya adalah seumur hidup. Jadi kita harus minum antivirus, itu kan virus penyebabnya. Jadi kita harus minum antivirus terus selama hidup kita supaya nanti tetap kadar imunitas kita terjaga. Jadi pengobatannya bersifatnya seumur hidup, dan itu rawan sekali penularannya tadi penularan melalui seksual, jarum, atau terkena cairan-cairan tubuh penderita HIV yang tidak sengaja terkena permukaan kulit kita atau permukaan mukosa atau bibir atau mana yang mengalami luka. Jika nanti ada yang bagian tubuh kita luka, kemudian terkena dari cairan tubuh penderita, itu bisa tertular penyakit yang sama. Seperti itu. Jadi pencegahannya harus sangat-sangat kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, itu yang wajib. Kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika, psikotropika, nanti akan saya bahas sendiri. Kemudian juga nanti harus melakukan hubungan seksual dengan kita istri. Misalnya kita sudah menikah, harus partnernya hanya satu, harus setia dengan satu partner saja. Jadi tidak berganti-ganti supaya nanti kita tidak, resiko penularannya juga tidak banyak. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang nabza. Jadi nabza itu apa sih? Nabza sering kan disebut di mana-mana nabza. Nabza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya gitu. Nabza ini sangat sering sekali ya kasusnya, banyak sekali di berita, pengguna atau pengedar narkoba. Narkoba apa sih itu? Jadi nabza, narkotika itu adalah suatu zat, baik zat obat atau zat yang sintetis maupun yang alami, yang dia itu menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi kita kesadarannya berkurang, ngefly, kalau orang bilang ngefly, terus kemudian kesadarannya berkurang sampai ada juga rasa
hilang rasa atau mati rasa. Nah, narkoba ini biasanya kalau dalam dunia medis ini adalah obat-obatan yang biasanya untuk obat bius seperti itu. Jadi memang untuk menghilangkan rasa. Bahasa Jawanya untuk patiroso itu adalah obat-obat dari narkotika. Kemudian nabza, psikotropika. Psikotropika itu adalah obat-obatan psikotik atau obat-obatan yang biasa digunakan untuk pada orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi obat atau zat psikotropika adalah obat yang mengakibatkan perubahan perilaku seseorang. Jadi misalnya ada orang yang gangguan jiwa itu perilakunya ngamuk-ngamuk terus. Nah, obat psikotropika ini diresepkan oleh dokter spesialis jiwa itu untuk menenangkan, jadi untuk mengubah perilaku. Jadi perbedaan antara narkoba dan psikotropika seperti itu. Cuma kedua-duanya ini sama-sama menimbulkan ada efek ketergantungannya. Jadi memang penggunaannya harus sangat-sangat dibatasi dan harus dengan seizin dokter. Kemudian zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya itu adalah zat selain narkoba dan selain psikotropika yang dia menyebabkan ketergantungan. Jadi seperti rokok, kemudian ngelem itu, jadi macam-macam zat adiktif yang menyebabkan kita kecanduan itu adalah zat adiktif lainnya. Kemudian apa sih dampak kita menggunakan zat? Yang pertama tadi adalah pasti ada beberapa dampak. Ada dampak fisik, ada dampak secara mental atau psikis, dan dampak dari sosial sekitar kita. Jadi apabila kita menggunakan zat-zat narkoba, narkotika, misal ada ganja, kemudian ada sabu-sabu dan lain sebagainya, zat-zat psikotropika itu biasanya pil-pil yang mungkin pernah didengar oleh remaja-remaja, terutama anak-anak yang sudah SMP, SMA, misalnya ditawari, ini aku ada pil yang bikin enak sekali. Itu bisa jadi zat-zat psikotropika yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, karena akan berefek jadi berubah perilakunya. Dan itu banyak sekali efek-efek buruknya. Yang pertama, efek dari fisiknya. Efek fisik setelah kita menggunakan zat-zat tertentu tersebut adalah kita menjadi gampang terkena penyakit-penyakit tertentu. Yang pertama, apabila dia itu berupa zat yang dimasukkan dari jarum, kita bisa terinfeksi tadi HIV/AIDS. Bisa, kalau jarumnya tidak steril, bisa terjadi tetanus atau bahkan sakit hepatitis yang menular melalui darah. Itu juga sangat bisa terjadi. Itu perubahan fisik yang pertama. Kemudian otomatis jika kita mengkonsumsi obat-obat terlarang tadi, selain efeknya yang tadi bikin ngefly, terus hilang kesadaran, itu efek yang mungkin dirasa, dalam tanda kutip, mungkin dirasa itulah yang dicari. Tetapi efek buruknya adalah kerusakan organ-organ di tubuh seperti hati dan ginjal, karena setiap obat yang masuk itu akan istilahnya disaring, kalau enggak oleh hati ya oleh ginjal. Jadinya bisa menyebabkan kerusakan organ-organ dari tubuh kita. Kemudian bisa menyebabkan impotensi juga, bahkan sampai kematian apabila kita mengkonsumsi obat-obat tersebut. Jadi perubahan fisik kita itu, jadi kita terpapar banyak obat, konsumsi obat, tadi kerusakan organ-organ, bahkan bisa sampai kematian. Itu adalah perubahan fisik apabila kita mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang tadi, narkoba, psikotropika, ataupun zat adiktif tadi. Kemudian perubahan dari mentalnya, apabila kita mengkonsumsi zat-zat tadi, narkoba, nabza, psikotropika, dan zat adiktif itu akan menyebabkan lama-lama kita akan menjadi depresi, cemas. Apalagi kita jika sudah ketergantungan, itu biasanya kalau tidak mengkonsumsi obat itu rasanya jadi cemas, nggak enak, pusing, dan lain sebagainya. Bahkan seperti rokok saja, zat adiktif lainnya, contohnya kan salah satunya rokok. Itu apabila kita nggak ngerokok sehari, aduh lemes, gimana, itu adalah salah satu efek juga gitu, efek ke psikis kita, ke mental kita. Jadi rasanya menjadi lebih cemas, depresi, seperti itu. Kemudian lama-lama jika kita mengkonsumsi narkoba, psikotropika, itu
menyebabkan kita jadi lama-lama halusinasi. Jadi yang tampaknya, yang memang tidak ada jadi seperti ada. Jadi kita seperti seolah-olah bisa melihat apa, mendengar apa. Itu adalah salah satu efek ke psikis kita jika mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Jadi memang sangat berbahaya sekali, sampai bisa halusinasi. Nanti kejiwaannya otomatis terganggu jika ada halusinasi kan. Kemudian juga kita jadi tidak ada, psikisnya tidak ada rasa tanggung jawab. Jelas kalau kita mengkonsumsi obat sadar pun tidak gitu kan, jadi kesadaran kita menurun, atau kita jadi ya pokoknya jadi bisa dibilang mabuk gitu, nggak sadar. Itu kan otomatis apa yang kita lakukan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sekalipun. Jadi efek ke mental, psikis itu sangat berbahaya sekali. Kemudian efek sosial, efek orang-orang sekitar. Jika seorang remaja mengkonsumsi obat sampai yang dia itu halusinasi sendiri, depresi sendiri, pokoknya dia harus minum obat itu, menyendiri di rumah, itu pasti sosialnya akan terganggu. Yang pertama dia akan mengganggu lingkungan sekitar, otomatis orang tua misal, atau adik atau kakaknya itu pasti akan merasa terganggu. Jelas, karena orang yang tidak sadar itu pasti cenderung dia ke sosialnya juga tidak baik. Seperti itu, ngomongnya jadi ngelantur, atau bahkan sering marah-marah karena tadi efek-efek dari obat tadi, itu juga bisa terjadi seperti itu. Kemudian otomatis jika orang yang mengkonsumsi hal tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dan bisa jadi kalau itu remaja yang masih sekolah bisa sampai putus sekolah karena sosialnya tadi pasti sangat terganggu. Dan ciri-ciri orang yang memakai zat, biasanya remaja yang memakai zat itu dia mempunyai dunia sendiri, biasanya menyendiri, cenderung tertutup sama teman-teman, mengunci diri di kamar, melakukan aktivitas-aktivitas yang sendirian, atau misalnya dia suka menyembunyikan sesuatu. Ya bisa jadi zat tadi itu bisa jadi ciri-ciri orang yang menggunakan zat-zat terlarang. Jadi apabila nanti adik-adik remaja semua, teman-temannya ada yang berperilaku aneh, menyimpang, bahkan sudah ada yang menyendiri depresi, atau ada yang berhalusinasi, itu bisa jadi teman-teman, ada teman yang mungkin mengkonsumsi zat. Jadi harus segera dilaporkan kepada guru yang berwenang, bagian konseling atau wali kelas atau siapa saja, harus tahu kondisinya supaya nanti tidak istilahnya tidak menularkan ke teman-temannya. Jadi teman-temannya tidak ikut-ikutan juga terjerumus menggunakan narkoba, psikotropika atau zat adiktif lainnya. Dan zat adiktif yang sering digunakan, ini menjadi pokok bahasan tersendiri, adalah bahaya merokok. Rokok. Jadi rokok itu ada termasuk zat adiktif. Karena apa sih? Karena di dalamnya ada nikotin dan tar terutama. Walaupun ada di dalamnya sekitar 4.000 zat-zat yang berbahaya untuk dikonsumsi, itu yang paling sering menimbulkan penyakit atau yang paling sering disorot adalah tar, nikotin, dan juga karbon monoksida gitu. Kalau untuk yang menyebabkan ke arah kanker, biasanya kan kalau di bungkus rokok itu kan ada tulisannya menyebabkan kanker. Nah itu biasanya lebih dari zat kandungan tarnya itu menyebabkan karsinogenik istilahnya. Jadi dia zat penyebab kanker, jadi bisa memicu kanker otomatis. Apalagi kalau rokok, kankernya adalah paru-paru, bisa nanti paru-paru menyebar ke kanker nasofaring atau kanker tenggorokan, itu bisa. Ataupun kanker yang lainnya juga bisa terjadi pada orang yang mengkonsumsi rokok gitu. Jadi bahaya merokok ini selain bikin ketergantungan, karena kan rokok pasti kita kalau sudah biasa, kalau nggak ngerokok nggak enak, itu karena ada memang dia termasuk zat adiktif, jadi sangat bisa menyebabkan ketergantungan. Selain itu ada zat-zat ada nikotin, otomatis nikotin juga tadi termasuk
zat yang tidak baik, jadi juga menyebabkan narkotika ada sejenis narkotika kan di situ, jadinya membuat istilahnya memang candu ketergantungan seperti itu. Kemudian tadi ada banyak zat karsinogenik, kemudian karbon monoksida tadi. Kalau karbon monoksida itu biasanya nih orang yang sehari-hari merokok, apalagi sudah habis 1 pak sehari dan atau lebih, itu biasanya akan keracunan dari yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida itu apa sih? Karbon monoksida itu dia mengganggu dari oksigen berikatan dengan sel darah merah. Jadi seharusnya kita kan menghirup oksigen. Itu kan nanti akan istilahnya darah yang terisi oksigen, itu darah yang segar, itu akan ke organ-organ tubuh kita, menjaga supaya fungsinya tetap bagus. Tetapi karbon monoksida di sini dia mengganggu. Jadi yang harusnya oksigen itu nanti berikatan dengan si sel darah merah, jadi oksigennya tidak berikatan, diganti sama karbon monoksida ini. Jadi kadar oksigen di dalam tubuh penderita perokok itu biasanya lebih kecil, dan otomatis pasti kalau lama digunakan terus-menerus itu akan mengakibatkan organ-organ di dalam tubuh kita pasti akan terganggu, karena tadi kan oksigen dan sel darah merah itu kan menyuplai organ-organ supaya tetap bekerja dengan maksimal, dengan baik, seperti itu. Jadi itu pun hanya sedikit contoh saja ya, zat di dalam rokok yang sangat berbahaya sekali. Jadi ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Yang lainnya ada arsenik, formaldehid, itu adalah zat-zat yang biasanya dipakai untuk cat, untuk yang lainnya. Jadi untuk bahan-bahan yang memang dia berbahaya sekali apabila terkonsumsi tubuh manusia. Bahkan kita saja misalnya formalin, arsenik, kita ngecat itu aja kan prosedurnya harus pakai kaos tangan, sarung tangan, itu kan untuk melindungi kita dari zat tersebut. Nah ini malah ada di rokok dan dihirup sampai ke paru-paru, otomatis pasti efeknya sangat buruk sekali untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi bahaya merokok sangat bahaya sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan, adik-adik kok loh ayah saya merokok sudah puluhan tahun tidak apa-apa, itu kakek saya juga masih sampai sekarang masih hidup, seperti itu. Padahal itu di dalamnya mereka pasti sudah istilahnya menimbun nanti yang akan menjadi penyakit di kemudian hari. Misalnya ada orang sehat umur 50 tahun tidak merokok sama umur 50 tahun merokok. Bisa jadi kok umurnya sama-sama panjangnya, kok sama-sama masih hidup semua. Itu bisa jadi yang rokok tadi itu aslinya umurnya bisa lebih panjang apabila dia tidak merokok. Jadi tetap saja rokok itu sangat buruk sekali efeknya. Asapnya saja efeknya buruk kan, perokok pasif itu. Apalagi perokok aktif itu pasti juga sangat berimbas sekali pada tubuh kita. Jadi merokok bagi kesehatan sangat dilarang, tidak boleh merokok gitu. Di sekolah, di tempat-tempat umum kan sekarang pasti ada larangan merokok karena itu tadi. Karena efek rokok tidak hanya pada yang merokok, juga pada yang menghirup asapnya. Kasihan kan kalau kita nanti punya anak kecil, punya adik misalnya, adik bayi, atau orang yang sudah lanjut usia, yang sudah punya sakit nafas, punya asma, punya apa, kemudian harus terpapar rokok lagi, bahkan orang sehat sekalipun harus terpapar rokok lagi, ibu hamil, itu akan sangat berefek buruk bagi kesehatan. Jadi adik-adik remaja semua harus bisa menghindari rokok. Yang sudah merokok, yang sudah terlanjur merokok harus segera stop. Harus ada niat dari dalam hati dan pikiran kita. Jika tidak ada niat, pasti nanti akan kembali lagi ke rokok. Isilah kegiatan dengan yang lebih bermanfaat, kegiatan-kegiatan lain, olahraga gitu. Jadi kalau tidak ada kesibukan, carilah kesibukan yang lain. Jangan dengan merokok seperti itu, karena merokok sangat tidak baik bagi kesehatan kita semua. Baik, diskusi yang selanjutnya mengenai yang sedang tren sekarang, yaitu COVID-19 atau COVID-19. Jadi pada tahun 2020 ini dunia sedang digegerkan dengan pandemi global yang dinamakan COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah
atau dia singkatan dari coronavirus 19, itu disebabkan oleh virus corona dan dia menyerang di dalam organ pernafasan. Seperti itu. Jadi apa sih itu COVID? Itu tadi adalah sejenis virus corona yang dia menyerangnya di bagian pernafasan. Dan memang penularannya sangat cepat sekali. Pada saat kita berdiskusi ini ada beberapa pedoman yang sudah terrevisi. Jadi Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman COVID-19 dari pedoman 1, 2, 3 dan yang sekarang sampai yang sekarang kita diskusikan ini adalah pedoman 4. Dan kabarnya akan direvisi lagi menjadi pedoman 5 karena memang penyakit ini adalah penyakit jenis baru dan ilmunya masih dikembangkan terus-menerus. Jadi masih tahap ilmuannya masih meneliti supaya penanganan nanti kedepannya lebih baik lagi. Dan virus COVID-19 ini tadi cara penularannya seperti apa sih? Kenapa sih harus kita jadi ada protokol kesehatan, harus menggunakan masker, cuci tangan di mana-mana, semua ada fasilitas cuci tangan. Karena penularan COVID-19 ini itu hampir seperti penyakit influenza pada biasa saja, sangat gampang menular sekali. Jadi dia menular dari bersin atau batuk penderita. Batuk atau bersin penderita kan otomatis kita ada cairan-cairan dari sekret-sekret dari kita batuk ataupun bersin. Dan itu kalau yang mengandung COVID-19 itu bahkan bisa dia itu partikelnya sangat kecil sekali, partikel nano. Jadi bisa melayang-layang di udara itu selama 2-8 jam. Jadi misal saya bersin, itu ada yang seperti air atau sekret yang keluar, itu apabila dia partikelnya itu kecil, itu bisa sampai melayang-layang di udara selama 8 jam. Jadi 2-8 jam. Jadi misalnya saya bersin, saya menderita COVID-19, sebelah saya tidak memakai masker ataupun tidak cuci tangan, habis itu megang-megang wajah, itu juga bisa terkena karena penularannya kemarin memang awal adalah droplet atau tadi cairan tubuh penderita, tapi memang cairannya partikelnya bisa sangat kecil sekali, jadi bisa melayang-layang di udara sampai 2-8 jam tadi gitu. Jadi penularannya sangat cepat. Kalaupun kita memakai masker, apabila di udara ternyata ada virus tersebut, kita tidak cuci tangan, habis itu kita makan, ternyata tangan kita ada tadi terkena partikel nano tadi, ya itu bisa jadi kita tertular dari situ juga gitu. Jadi kenapa ada protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi ini, ya karena penularan tadi yang sangat cepat dan cara penularannya juga cukup gampang sekali seperti itu. Jadi gampang menular dari satu orang ke orang lainnya. Jadi kita disarankan tidak boleh menyentuh wajah kita sendiri, apalagi makan, menyentuh hidung, memainkan hidung, atau mengucek-ngucek mata saat tangan kita belum cuci tangan. Itu adalah salah satu bentuk penularan dari virus tersebut. Itu bisa jadi dia menempel ke benda-benda mati seperti ini yang sudah terkena cairan tadi, itu juga sampai beberapa jam, sampai beberapa hari tergantung dari media atau apa benda yang terkena tadi cairan. Jadi memang wajib cuci tangan, wajib kita membersihkan diri sebelum masuk ke rumah atau makan, itu karena penularannya sangat cepat sekali. Kemudian apa sih gejalanya COVID-19 ini? Tadi seperti yang sudah saya singgung, virus ini menyerang di pernafasan dan gejalanya memang mirip seperti flu. Jadi ada gejala demam atau riwayat hanya gergesi aja, meriang seperti itu, ada demam atau meriang, kemudian ada batuk atau pilek, kemudian juga kalau yang parah itu ada sesak nafas, itu bisa terjadi. Kemudian kalau yang sangat menyerangnya sangat akut, sangat istilahnya menyerangnya sangat masif, banyak, itu bisa terjadi gagal nafas karena virus tersebut berdiam diri di saluran pernafasan kita, dari mulai masuk hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru. Itu adalah tempat bersarangnya dari si virus COVID-19 ini. Makanya masker itu adalah hal yang wajib karena kan menutup dari saluran pernafasan kita seperti itu. Kemudian
Nah, biasanya kalau kita lihat di televisi itu ada pasien PDP, ODP, OTG itu yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Sebenarnya kriteria itu kalau untuk adik-adik remaja semua ini harus ya cukup tahu saja gitu ya. Jadi kalau untuk orang dengan terduga atau orang yang istilahnya mengarah ke COVID-19 memang tenaga medis itu mengelompokkan sendiri-sendiri. ODP, PDP, kemudian OTG ataupun yang positif sudah terkonfirmasi. Kalau itu dibedakan sebenarnya dari ciri-ciri gejala yang muncul saja sih. Jadi kalau ODP itu jadi orang dalam pemantauan itu adalah orang yang dia itu sebenarnya dicurigai ke arah COVID. Misal dia sedang setelah perjalanan dari daerah yang dia itu adalah zona merah atau yang banyak dia ada kasus COVID-19, kemudian dia pulang ke sini dan pernah demam, pernah meriang semenjak pulang dari sana, atau pernah batuk pilek yang kemudian sembuh, itu bisa dikatakan dikriteriakan sebagai orang dalam pemantauan. Biasanya nanti kita tunggu sampai 14 hari dengan dilakukan tes-tes diagnostik. Jadi untuk benar-benar menyaring apakah orang tersebut itu terinfeksi COVID-19 atau tidak. Itu yang orang dalam pemantauan. Biasanya kalau ODP ini dia tidak dirawat di rumah sakit, jadi isolasi mandiri di rumah. Jadi orang yang kalau kemarin-kemarin sebelum ada new normal, ini kan misal orang dari luar negeri, dari zona-zona merah, dari daerah yang banyak COVID, itu kan disuruh isolasi 14 hari. Nah, termasuk ODP ini biasanya adalah orang yang pernah mengalami gejala, walaupun sekarang sudah tidak, tapi masih dalam rentang waktu 14 hari, itu masih kita isolasikan. Jadi supaya benar-benar terinfeksi COVID-19 atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada PDP. PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Otomatis kalau PDP ini bisa di rumah sakit, bisa diisolasi di rumah, tapi dengan pengawasan tenaga medis tentunya gitu. Jadi karena begitu banyaknya kasus COVID-19, otomatis jika dia itu hanya gejalanya tidak parah ya, pernah sesak tapi sekarang sudah tidak, itu kadang memang sekarang ini tidak selalu dirawat di rumah sakit. Jadi walaupun menunggu hasil laboratorium, itu di rumah bisa, asalkan benar-benar isolasi dan tetangga sekitar, Pak RT, Pak RW itu mendukung, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi bedanya ODP dan PDP apa sih Bu? Kalau PDP itu biasanya sampai sekarang masih muncul gejalanya sampai sesak. Itu adalah kriteria dari PDP dan dia bisa dilakukan isolasi baik di rumah ataupun di rumah sakit, tetapi harus ada memang dipantau dari tenaga medis yang bertugas di wilayah tersebut. Jadi kalau pasien dalam pengawasan ya tetap kita harus diawasi terus oleh tenaga medis dan tetap dilakukan tes-tes laboratorium uji apakah orang itu benar hanya PDP saja tapi nanti hasil laboratoriumnya negatif ataupun positif, itu pasti kita pantau terus ke depan untuk fisiknya seperti itu. Kemudian ada istilah OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Kalau orang tanpa gejala ini dia adalah orang yang pernah kontak dengan pelaku positif. Misalnya suaminya sudah positif COVID-19. Dia sebelumnya PDP, kemudian dicek laboratorium, waduh dia positif, tapi istrinya tidak mengalami gejala apapun, merasa sehat, anak-anaknya misal. Itu bisa mereka dikategorikan sebagai OTG atau orang tanpa gejala, karena dia sudah jelas ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif seperti itu, ataupun dia kontak dengan yang positif tetapi dia selama ini merasa dirinya sehat atau tidak ada gejala apapun, dia berarti termasuk dalam OTG. Nah, kalau OTG ini biasanya ya tidak di rumah sakit, biasanya isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil laboratorium. Nah,
dari tadi kan kita sudah menyinggung laboratorium. Sebenarnya laboratorium apa saja sih yang bisa dilakukan untuk COVID ini? Di Indonesia ini ada 2 tes. Yang pertama adalah rapid test atau tes cepat. Itu sifatnya hanya sebagai screening saja. Biasanya kan tes massal di pasar, di tempat-tempat umum itu dengan menggunakan darah sedikit, nanti dites menggunakan seperti alat uji ada garisnya seperti itu hasilnya sangat cepat. Itu adalah tes rapid test atau tes hanya yang bersifat screening, jadi bukan diagnosa pasti. Nah, tes yang kedua, uji laboratorium kedua adalah swab test. Swab test itu bagian organ pernafasan pasien itu istilahnya diambil sampelnya untuk nanti diujikan di laboratorium. Itu dari tenggorokan maupun dari hidung. Hidung nanti dimasukkan alat seperti kayak cotton bud, tapi ukurannya yang disesuaikan. Itu nanti sampai dalam, kemudian kita ambil jaringan yang di situ, apakah ada kuman COVID-19, maksud saya virus COVID-19 atau tidak. Kemudian yang di tenggorokan juga sama, biasanya di daerah tenggorokan yang belakang, di daerah dekat amandel itu juga kita lakukan pengambilan sampel dengan cotton bud. Itu kita gesek-gesekkan, kemudian kita ujikan ke laboratorium. Itu adalah uji pasti dari COVID-19 yang ada saat ini. Dan uji tersebut tidak bisa, yang swab itu tidak bisa keluar langsung dalam waktu menit, harus dalam hitungan hari. Makanya kan tetap ada prosedur yang berlaku, dan biasanya swab atau rapid itu kalau pada orang yang tadi dikategorikan ODP, OTG, PDP itu harus dilakukan tidak hanya sekali. Jadi untuk konfirmasi benar-benar negatif itu dengan tadi tes swab yang dimasukkan tadi, untuk screening dengan rapid test. Itu pun kalau pada orang-orang yang ODP, PDP itu tidak hanya sekali, tapi biasanya minimal 2 kali hasil non-reaktif dengan jangka waktu tertentu. Jadi kenapa orang yang tetangga kok disuruh isolasi kok lama sekali? Itu biasanya berkaitan dengan hasil pemeriksaan lab juga. Seperti itu. Kemudian apa sih penata laksanaan atau apa sih obat dari COVID-19 ini? Sampai sekarang obat dari COVID-19 ini memang masih diteliti terus-menerus, belum ditemukan obat pasti. Apakah obat COVID-19 itu sebelum ada sampai sekarang. Memang dari penelitian kita menggunakan obat-obat antivirus yang sudah ada, dan kita tetap masih update masih terus ilmuwan meneliti obat-obatan tambahan-tambahan lain, misalnya seperti vitamin, terus kemudian obat-obat penunjang lain sesuai dengan hasil tes kita. Biasanya kalau orang dengan gejala tidak hanya dites swab saja, tapi ada tes darah, tes-tes yang lain, apakah organ-organ tubuh yang lain juga normal, itu ada, dan obatnya biasanya menyesuaikan. Ada obat kalau ada gejala batuk, flu, demam, pasti obat-obat yang untuk menunjang itu pasti juga diberikan. Dan biasanya kalau orang yang tidak dalam kelompok rentan, misalnya lansia, balita, atau orang yang mempunyai diabetes, penyakit jantung, asma, atau penyakit pernafasan lainnya, biasanya jika terkena virus COVID-19 ini kadang bisa sembuh, maksudnya tidak harus yang sakit parah terus nanti tiba-tiba meninggal, itu enggak. Biasanya yang kelompok rentan ini yang rawan sekali terjadi perburukan, kemudian bisa terjadi sampai ke meninggal, itu bisa terjadi. Namun memang penelitian masih tetap dilakukan, jadi kita masih terbatas ilmu kita tentang COVID-19 ini dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain, misalnya virus-virus lain seperti demam berdarah atau yang lainnya. Virus lain itu kan karena sudah ada dari lama. Kalau ini kan memang jenis virus yang baru, jadi memang dok, apakah yang terkena virus ini pasti meninggal? Apakah orang tua yang terkena virus ini pasti meninggal? Atau bayi yang terinfeksi pasti meninggal? Itu memang tergantung kondisi dari pasien tersebut, dan juga memang kita masih teliti terus apakah ada hubungan-hubungan lain, misal virulensi atau banyaknya virus yang masuk itu berpengaruh atau tidak. Itu memang masih diteliti oleh para pakar-pakar dari penelitian COVID-19 ini gitu. Jadi
Yang penting yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Kita tidak mau ataupun kita menularkan ke keluarga-keluarga kita penyakit COVID-19 ini. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan yang berlaku, termasuk seperti ini. Jadi kegiatan belajar mengajar itu kan juga jadi bersifat sekarang online seperti itu, harus tidak bertatap muka. Itu memang salah satu untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini supaya istilahnya pandemi ini segera berakhir kalau memang penularannya tidak berlanjut terus-menerus. Jadi pencegahan yang dilakukan adalah tadi, jangan lupa memakai masker, cuci tangan. Memakai masker juga harus dengan yang benar, jadi menutup tadi pernafasan. Kita kan menularnya dari sistem pernafasan kan, jadi harus menutup hidung, mulut, sampai dagu. Jadi masker tidak boleh dipakai asal-asalan hanya menutup mulut atau menutup hidung saja, ataupun malah menutup yang lain. Itu biasanya menutup leher, itu juga tidak boleh. Jadi masker harus kita gunakan dengan yang tepat, sesuai dengan keadaan kita. Misalnya kalau dokter, paramedis, perawat itu, kenapa maskernya beda? Kenapa tidak yang kain? Itu karena memang ada protokol kesehatan sendiri-sendiri sesuai dengan instansi yang bersangkutan. Nah, selain memakai masker, pastinya cuci tangan. Karena tangan kan tidak mesti pakai sarung tangan terus kan, gitu. Dan kita ke ATM, memegang uang, seperti itu. Jadi memang harus setelah kita memegang atau menyentuh benda-benda sekitar ataupun uang tadi yang bersifat peredarannya kemana-mana, itu harus cuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan yang baik dan benar. Pasti semua sudah tahu kan langkah-langkah cuci tangan, sudah dari SD malah mungkin sudah diajarkan cara cuci tangan bagaimana, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, kemudian jari-jari, sela-sela, itu benar-benar harus dilakukan. Jadi tidak asal hanya nyelup air aja selesai, itu tidak. Cuci tangan yang baik itu dengan menggunakan sabun, air mengalir, kemudian dengan waktu yang cukup, seperti yang sudah kita pelajari bersama. Dari mungkin dulu sudah ada kan, bahkan ada lagunya juga. Itu memang tujuannya untuk supaya benar-benar bersih dari bakteri dan virus, salah satunya dari virus COVID-19 ini, seperti itu. Kemudian protokol kesehatan lain seperti dilarang berkerumun, berkumpul-kumpul di misalnya ruangan tertutup apalagi, atau dengan banyak orang tanpa jarak, itu memang tidak disarankan. Kita untuk pandemi ini kenapa harus jaga jarak? Karena tadi jaga-jaga. Siapa tahu walaupun memakai masker, dia malah kadang waktu batuk atau bersin malah maskernya dibuka. Itu ada saja orang yang seperti itu. Jadi memang kita harus sangat hati-hati sekali. Kenapa ada jaga jarak? Yaitu tadi, karena untuk agar kita tetap safe, kita tetap aman, supaya tidak tertular dari virus COVID-19. Jadi harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu harus kita lakukan sampai nanti ada aturan yang baru dari Kementerian Kesehatan ataupun dari instansi pemerintah lain untuk berakhirnya pandemi ini. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.